Perkenalkan, nama saya Siregar Bagindana Tigor Hasanangan Yasar Rahman dengan NIM 811422790. Kali ini saya akan membahas materi pertama hukum internasional, yaitu istilah-istilah dan pengertian hukum internasional. Hukum internasional merupakan hukum yang mengatur hubungan antar negara dan subjek hukum internasional lainnya. Mokhtar Kusumaatmadja memberikan pengertian hukum internasional sebagai keseluruhan kaidah dan asas yang mengatur hubungan dan persoalan yang melintasi batas negara. Yang pertama itu negara dengan negara. Yang kedua, negara dengan subjek hukum lain bukan negara, atau subjek hukum lain bukan negara satu sama lain. Sementara itu, Oppenheim mendefinisikan hukum bangsa-bangsa atau hukum internasional sebagai sebutan untuk sekumpulan aturan-aturan, kebiasaan, dan traktat yang secara hukum mengikat negara-negara dalam hubungan mereka satu dengan yang lain. Definisi atau pengertian hukum internasional tersebut dapat dipandang sebagai rumusan yang sesuai dengan perkembangan hukum internasional saat ini. Sebelumnya, hukum internasional disebutkan dalam beragam istilah dan rumusan pengertian-pengertian yang berbeda. Setiap definisi turut dipengaruhi oleh waktu dan pandangan falsafah serta teori-teori yang berkembang pada waktu definisi tersebut dirumuskan. Definisi hukum internasional yang dikeluarkan oleh penulis pada abad 18 memberi penekanan yang berlainan dengan definisi yang diberikan oleh penulis-penulis lainnya pada pertengahan dan akhir abad 20 yang telah memasukkan unsur-unsur baru dalam definisinya yang pada masa sebelumnya belum mempunyai arti penting. Ada pula yang mendefinisikan hukum internasional itu sebagai kumpulan kaidah-kaidah yang mengatur hubungan antar negara serta membatasi negara-negara dan kewajiban masing-masing darinya dalam dua kondisi, yakni kondisi perang dan kondisi damai. Terdapat istilah ius gentium. Ius gentium adalah istilah Latin dalam hukum Romawi yang berarti hukum bangsa-bangsa atau hukum umum manusia. Dalam konteks hukum internasional, istilah ini merujuk pada prinsip-prinsip hukum yang diakui oleh komunitas internasional sebagai norma-norma dasar yang berlaku untuk semua negara terlepas dari perbedaan hukum nasional mereka. Ius gentium mencakup prinsip-prinsip universal seperti larangan terhadap perang agresi, penghormatan terhadap hak asasi manusia, dan prinsip-prinsip keadilan yang berlaku di seluruh dunia. Terdapat pula istilah ius communa. Ius communa adalah istilah Latin yang berarti hukum umum atau hukum bersama. Dalam konteks sejarah hukum, istilah ini merujuk pada kumpulan hukum yang berlaku di berbagai wilayah atau negara, terutama di Eropa. Pada masa-masa awal perkembangan sistem hukum modern, ius communa merupakan warisan dari hukum Romawi dan hukum kanon, hukum gereja yang dipelajari dan diadopsi oleh sarjana-sarjana hukum pada abad pertengahan. Ius communa mencakup prinsip-prinsip hukum yang bersifat umum dan diterima secara luas di berbagai komunitas hukum. Prinsip-prinsip ini membentuk dasar bagi perkembangan hukum sipil atau civil law di banyak negara Eropa.
Meskipun istilah ini kurang umum digunakan dalam konteks hukum internasional modern, konsepnya memainkan peran penting dalam sejarah perkembangan hukum di Eropa. Istilah yang sering digunakan dalam hukum internasional adalah hukum bangsa-bangsa atau the law of nation, hukum antar bangsa atau the law among nation, dan hukum antar negara atau interstate law. Dalam batas-batas tertentu, istilah-istilah ini juga menggambarkan ruang lingkup dan substansi dari hukum internasional itu sendiri, bahkan juga menunjukkan masa lalunya. Sebagai contoh, istilah hukum bangsa-bangsa dan hukum antar bangsa digunakan ketika mulai dikenal negara-negara yang berdasarkan asas kebangsaan, ketika negara dan bangsa dipandang identik dalam praktik digunakan silih berganti. Prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah hukum yang tumbuh dari hubungan hukum antar bangsa atau antar negara yang berasaskan kebangsaan disebut hukum bangsa-bangsa atau hukum antar bangsa. Hukum internasional adalah seperangkat aturan yang telah ditunjukkan dan dibuat oleh negara-negara berdaulat secara eksklusif sebagai beberapa kumpulan peraturan hukum sebagian besar yang mengatur tentang prinsip-prinsip dan beberapa norma yang harus dipatuhi oleh negara-negara sebagai subjek hukum internasional dan menjalin hubungan satu sama lain. Mokhtar Kusumaatmadja dan Etty secara tersurat berpendapat mengenai pengertian hukum internasional publik membedakan dengan hukum perdata internasional, bahwa hukum internasional publik yaitu sebagai keseluruhan kaidah dan asas hukum di mana yang mengatur hubungan mengenai persoalan yang melintasi atau menyeberangi batas negara atau hubungan internasional yang bersifat bukan perdata. Argumen-argumen yang telah dikeluarkan Mokhtar dan Etty, terdapat sedikit perbedaan dalam bahasa. Hukum internasional adalah seperangkat prinsip dan terdapat aturan hukum sebagai fondasi hubungan antara subjek-subjek hukum internasional dan mengatur persoalan-persoalan hukum publik yang memiliki sifat lintas batas negara. Dari pendapat tersebut terdapat 3 unsur dari batasan tersebut, yaitu pertama, adanya prinsip atau asas hukum dan norma kaidah hukum. Kedua, berfungsi untuk mendasari hubungan antara subjek-subjek hukum internasional dan mengatur tentang persoalan-persoalan hukum publik yang bersifat lintas batas negara. Yang ketiga, bersifat publik. Dalam kehidupan bernegara di Indonesia, perlu ada hidup berdampingan dengan hukum atau norma-norma yang bersifat mengikat. Salah satunya hukum internasional yang bertujuan untuk menjalin hubungan baik dengan sesama negara. Karena hukum internasional muncul guna menerapkan ketertiban dan perdamaian dunia. Hukum internasional telah memberikan pedoman bersifat normatif dan menyertakan metode, mekanisme, serta menggunakan bahasa yang konseptual mengatur mengenai hak asasi manusia hingga pada sektor perdagangan dan ekonomi. Hukum internasional ada untuk mencap suatu kehidupan dalam bernegara, baik sebagai bersalah dan negara lain sebagai tidak bersalah.
dan partisipasi utama dari semua sistem hukum internasional untuk mencapai kedaulatan negara yang sejajar.